Hai teman-teman Cancer, terutama Cancer Sun, Moon, dan Rising. Di bulan Juni tahun 2023 akan jadi momentum yang baik, terutama bagi kalian yang tertarik untuk mengubah banyak hal terkait gaya hidup kamu, lifestyle kamu, pola makan kamu. Mungkin kalau ada yang tertarik untuk diet atau diet tapi selama ini kamu merasa gagal, ini akan jadi waktu yang baik buat kamu mengusahakan proses diet yang lebih baik lagi. Entah itu ada kaitan juga dengan olahraga atau mengganti gaya makan, mengganti pola istirahat, dan bagaimana cara kamu memaintain atau menjaga tubuh kamu. Itu akan jadi sesuatu hal yang mungkin bisa kamu manifest atau bisa kamu usahakan, bisa kamu perjuangkan lebih intens lagi, lebih in-depth lagi mulai dari Juni 2023. Kenapa? Karena kalian akan mengawali bulan Juni dengan full moon yang ada transit di 6th house kalian. Full moon itu sebetulnya kan memang kaitannya dengan releasing ya, atau melepaskan. Tapi aku rasa dengan full moon yang terjadi kali ini, dimana dia itu juga kena dampak dari Mars yang sudah di Leo. Ini kalian akan, aku rasa mungkin kalian akan mengawali Juni dengan entah kamu duduk diam dengan dirimu sendiri, atau kamu banyak berdiskusi dengan teman, atau kamu terinspirasi dari orang lain, mungkin membicarakan tentang gaya hidup sehat, pola hidup sehat, atau pola bekerja. Ada kaitan juga mungkin dengan karir kamu, pekerjaan kamu, lingkungan pekerjaan kamu, kolega kamu, teman-teman kerja kamu. Dan akhirnya entah apa yang kamu diskusikan atau apa yang kamu dengar, apa yang kamu tonton itu memotivasi kamu untuk I think I need to change. Kayaknya gue perlu berubah deh. Kayaknya perubahannya memang harus dimulai dari diri gue sendiri deh. Dan kesadaran ini membuatmu akhirnya tertarik untuk ibaratnya showing light, atau menunjukkan, nyenterin lah, ibaratnya kayak orang lagi senterin yang tadinya mati lampu jadi terang lagi ke aspek-aspek atau area hidup yang aku sebutkan tadi, diet, lifestyle, career, colleagues. Dan tanggal 6 itu Venus akan masuk ke Leo, sama seperti Mars yang sudah di Leo. Perhatikan juga apakah di antara kalian ada yang punya planet atau asteroid yang di Leo. Pasti itu akan kena dampaknya juga. Dan ini akan kena ke second house kalian. Sebelum nanti Venus akan retrograding ya. Venus akan retrograde, dan retrograde itu di Leo. Kalian akan mengawali Juni juga dengan mendapatkan banyak kesempatan atau banyak peluang. Dan ini peluangnya bagus untuk kamu yang misalnya mau manifest atau mengusahakan hubungan asmara yang baru, atau hubungan asmara yang lebih sehat, atau kamu tertarik untuk mengasah dan mengolah lagi, mencari tahu tentang mungkin ada bakat-bakat terpendam yang belum tereksplorasi, atau bakat-bakat terpendam yang belum keluar, yang belum muncul, yang belum meletek, tapi pengen kamu coba. Dan bakat-bakat terpendam ini nantinya mungkin bisa kamu monetize, bisa kamu jadikan sumber penghasilan baru gitu lah. Lalu pada tanggal 12 itu Mercury akan masuk ke Sun, Mercury akan masuk ke Gemini juga. Dan Pluto akan masuk, masih retrograde. Pluto masih retrograde ya. Sekarang Pluto di Aquarius, tapi Pluto akan mundur ke Capricorn dulu untuk sementara waktu. Pluto akan retrograding sampai mungkin sekitar bulan Oktober. Dan ini akan kena dampaknya ke relationship house atau rumah ketujuh kalian dari 8th house. Karena kamu punya 8th house di Aquarius dan 7th house di Capricorn. Maksudnya apa nih? Mungkin selama beberapa bulan terakhir sejak Maret itu kamu banyak mengevaluasi tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau mengevaluasi kesehatan mental kamu, mengevaluasi bagaimana cara kamu mengolah emosi. Ada banyak aspek dari dirimu yang sudah berubah, terutama mungkin tentang kesehatan mental. Dan ini mungkin juga berdampak dengan hubunganmu dengan orang lain. Tapi sekarang adalah waktu yang tepat untukmu betul-betul mengevaluasi juga. Apakah hubungan yang aku punya, hubunganku dengan pasangan, apa hubunganku dengan orang sekitarku itu memang sudah sehat, atau masih ada kayak yang
perlu dibuang, yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi. I feel like this is gonna be a time where you need to learn your lessons and close the chapters, really close the chapters of those unhealthy relationships. Ini akan jadi momentum yang pas buat kamu sebetulnya memutus dan mengakhiri hubungan-hubungan yang karmik mungkin, terutama karmik negatif, atau mengakhiri hubungan-hubungan yang tidak lagi beneficial buat kamu dalam jangka panjang. Dan banyak dari kalian yang mungkin akan memasuki hubungan baru atau kontrak kerja baru, atau kamu mempersepsikan ulang makna hubungan sehat buat kamu dalam hidupmu apa. Dan pada tanggal 18 di bulan Juni, New Moon itu akan masuk ke 3rd house kalian. Dan ini aku bilang tadi, bulan Juni itu akan jadi momen yang sebetulnya cukup introspektif buat kamu, untuk kamu mengevaluasi. Kalau misalnya ada aspek-aspek atau ada kebiasaan negatif atau pola pikir mindset negatif yang menahan kamu untuk berkembang dan menjadi versi dirimu yang terbaik, versi dirimu yang unik, dan menjadi versi dirimu yang istimewa gitu ya. Ini akan jadi momen dimana you need to face your shadows. Kamu harus menghadapi shadows atau segala bentuk kegelapan jiwa. It's gonna be a great time for you to do shadow work loh. Ini akan jadi momentum yang baik buat kalian yang tertarik untuk betul-betul mulai belajar healing. Karena ketika Jupiter conjunct North Node di awal Juni seperti aku bilang tadi, itu dampaknya akan positif kena di 11th house kalian. 11th house itu ada kaitan dengan community, dreams, friendships, karir. Mungkin kalian di bulan Juni akan benar-benar ibaratnya kayak Tuhan dan semesta punya cara uniknya menunjukkan ke kamu. Kamu tuh ternyata punya mimpi ini loh. Kamu punya harapan ini loh. Kamu punya keinginan ini loh. Dan teman-temanmu yang ini gak sehat loh buat kamu. Lingkungan yang ini gak sehat buat kamu loh. Mau kamu pertahankan, mau kamu paksakan. Tapi kalau kamu paksakan nanti kamu stagnan loh. Tanggal 18 juga Saturn akan retrograding, mulai retrograding di Pisces. Dan Saturn yang retrograding di Pisces itu akan kena ke, wait a second, aku sebetulnya sambil buka catatanku di sini. Saturn yang retrograding itu akan kena di 9th house kalian. Sebetulnya kalian akan jadi jauh lebih bijaksana setelah bulan Juni. Kamu akan lebih, buat teman-teman terutama buat yang berani belajar, berani diproses, bersedia untuk ibaratnya, okay, I know I need to change. If I don't change, I will be stuck in the same cycle forever. Oke, aku sadar aku perlu berubah. Karena kalau aku gak berubah, ya aku akan stuck di pola dan siklus yang sama terus-terusan. Kalian akan jadi jauh lebih dewasa, kalian jadi jauh lebih bijaksana. Kalau kalian ada yang tertarik untuk mungkin mempelajari hal-hal baru atau mempelajari tentang spiritualitas, keagamaan, atau mempelajari bagaimana cara kamu bisa menjalin hubungan yang lebih sehat lagi dengan orang-orang sekitarmu, it's gonna be a great time. Ini akan jadi waktu yang tepat dan baik untukmu mengevaluasi, betul-betul mengevaluasi hubungan, koneksi, lingkungan yang baik, dan lingkungan pertemanan yang sehat mana, dan mana yang tidak buat kamu. Lalu mana mimpi yang patut kamu perjuangkan dan mana yang tidak buat kamu. Dan mana orang-orang yang mungkin memang akan tulus suportif untuk mimpi dan masa depan kamu yang lebih baik lagi. Oke? Gak kerasa ya ternyata videonya 9 menit. Aku rasa cukup sekian untuk teman-teman Cancer, Sun, Moon, dan Rising untuk Juni tahun 2023 kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.